Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Langsung kita sambung kisahnya di part 378. Di awal cerita kali ini kita masih akan membahas Fang Zeng. Setelah kemarin di akhir part diceritakan kalau Fang Zeng kehabisan ki darah karena diborong oleh Fang Yuan. Nah, setelah Fang Zeng menerima kenyataan bahwa tidak ada ki darah yang dijual di toko kuning, maka dia hanya bisa menunggu sembari mengerjakan hal yang lain. Setelah itu Fang Zeng kemudian membuat rencana dan menyampaikan rencananya kepada Fan Siliu. Tetapi karena status dari Fang Zeng yang istimewa, dia tidak bisa meninggalkan Gunung Fei He dengan bebas. Akhirnya Fan Siliu memberinya misi untuk menangani lembu gunung emas yang mengamuk di wilayah barat laut. Dengan imbalan poin kontribusi yang besar kalau dia berhasil menangkap lembu itu hidup-hidup. Ya, awalnya Fang Zeng sempat gugup karena lembu gunung emas adalah binatang buas kuno terpencil. Fang Zeng sendiri yang telah ditempa berbagai ujian akhirnya memilih untuk menerima misi itu. Tapi sebelum pergi ke lokasi tujuan, Fang Zeng lebih dulu pergi ke menara informasi Bangau Putih yang ada di Sekte Bangau Abadi. Tujuannya jelas untuk mencari informasi. Tempat itu memiliki 9 lantai dan dijaga oleh 2 Bangau Abadi di tingkat binatang buas terpencil. Sebagai salah seorang immortal sekaligus tetua dari Sekte Bangau Abadi, Fang Zeng dapat memasuki tempat itu tanpa banyak pemeriksaan. Di sana, Fang Zeng menyadari betapa jauhnya jarak kekuatan antara dirinya yang sekarang dan dirinya di masa lalu sebagai seorang Master Gufana. Menara informasi Bangau Putih ini sendiri menyimpan sejumlah besar Gufana dari jalur informasi, yang mana semua gu itu tersebar di setiap lantai. Untuk mengakses informasi itu, anggota Sekte Bangau Abadi harus menukarkan poin kontribusi dalam jumlah tertentu. Di dalam menara ini, informasi umum dapat diakses siapa saja. Tetapi informasi rahasia hanya diperuntukkan bagi para petinggi sekte. Saat ini, Fang Zeng sendiri memiliki status sebagai tetua. Tapi Fang Zeng tetap terasingkan dari lingkaran inti karena identitasnya yang istimewa. Seiring berjalannya waktu, Fang Zeng memahami politik dari sekte dan merasakan kepahitan yang sama seperti yang dulu dialami oleh Fang Yuan saat berada di Gunung Qingmao. Dia ditolak oleh para petinggi dan dipaksa mengandalkan intrik hanya demi bertahan dan menjadi lebih kuat. Fang Zeng pun menyadari bahwa baik Sekte Bangau Abadi maupun Pengadilan Surgawi, mereka sejatinya memperoleh kekuasaan dengan merebut sumber daya dari pihak lain. Dan bahkan Pengadilan Surgawi sendiri kini berdiri di atas wilayah yang dulunya direbut dari para varian manusia di masa lalu. Ini sempat muncul di salah satu alam mimpi Fang Yuan sebelumnya, alam mimpi dari jalur Qi, di mana meskipun tidak terlalu jelas, tetapi saat itu wilayah yang ditempati oleh Pengadilan Surgawi sejatinya adalah milik dari para manusia batu. Saat menelusuri menara Bangau Putih, Fang Zeng menemukan informasi tentang binatang buas kuno terpencil lembu gunung emas. Makhluk betina raksasa itu hidup dengan memakan esensi logam dan berhibernasi dalam waktu yang panjang. Bagian paling berharga dari tubuhnya adalah tanduk yang tumbuh dan berfungsi sebagai alat reproduksi yang unik. Anak lembu emas akan lahir melalui luka besar pada tubuh induknya. Dan setelah melahirkan, induknya biasanya akan mati. Kecuali
kalau anaknya menjilat luka dari induknya dan menyembuhkannya. Tapi biasanya, demi pertumbuhan yang lebih cepat serta keberlangsungan hidupnya sendiri, sebagian besar anak dari lembu itu lebih memilih untuk membiarkan induknya mati. Fang Zheng memikirkan hal ini dan merasakan tragisnya siklus hidup dari lembu ini. Tapi pada akhirnya Fang Zheng mendapatkan sebuah ide dan menyusun rencana. Dia kini memutuskan untuk memanfaatkan kebiasaan dari lembu gunung emas dengan menjadikan esensi logam sebagai umpan. Walaupun sebenarnya dengan kekuatan tempurnya saat ini, Fang Zheng seharusnya mampu melawan lembu itu secara langsung. Tetapi dia lebih memilih jalan yang lebih cerdik, mengalahkan musuh dengan memanfaatkan kelemahannya untuk menghemat tenaga dan juga bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk lainnya. Ya, semua ini adalah hasil dari pelatihan yang Fang Yuan lakukan selama Fang Zheng berada di tanah Langya. Karakternya sudah terbentuk. Dan singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan Fang Zheng akhirnya tiba di wilayah tujuan. Di sana, Fang Zheng diam-diam memasuki sebuah lembah dan menanamkan esensi logam di area yang biasa dilalui oleh lembu gunung emas. Dan sesuai prediksi Fang Zheng, umpan itu langsung membuahkan hasil. Lembu gunung emas muncul. Dia menemukan esensi logam itu dan mulai menggali, lalu melahapnya dengan rakus. Fang Zheng mengamati dari kejauhan dan menunggu sampai lembu itu kenyang dan kembali ke guanya untuk berhibernasi. 3 hari pun berlalu, dan teriakan melengking dari dalam gua membangunkan Fang Zheng. Dia segera menyadari bahwa racun yang dia campurkan ke dalam esensi logam kini sudah bekerja. Meskipun lembu gunung emas mengamuk hebat akibat rasa sakit, sampai-sampai membuat gunung itu bergetar, Fang Zheng tetap menunggu hingga keadaannya menjadi aman. Lalu setelah beberapa waktu, lembu itu pun setengah lumpuh, dan disitulah Fang Zheng mulai beraksi. Fang Zheng kemudian memancing lembu itu keluar dari gua. Pertempuran berlanjut hingga akhirnya Fang Zheng berhasil menggunakan gerakan pembunuh dari jalur darah untuk membekukan dan menangkap lembu gunung emas itu hidup-hidup. Fang Zheng sengaja tidak bertarung secara membabi buta, karena dia tidak ingin mengganggu habitat dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Lalu, setelah berhasil mengalahkan lembu itu dan berniat untuk memasukkan lembu itu ke dalam apertur abadinya, perubahan mendadak tiba-tiba terjadi. Aura mengerikan meledak dari tubuh lembu itu, dan sebuah kuali emas perunggu muncul. Dari dalam kuali itu, seorang immortal peringkat 8 keluar. Dia adalah sebuah spirit yang tersembunyi di dalam esensi logam. Dia telah tertidur selama 300.000 tahun. Immortal wanita itu membuka mata dan mengatakan bahwa dia berhasil bangkit berkat Fang Zheng. Bahkan, immortal wanita itu memberikan julukan pada Fang Zheng sebagai martir darah dari jalan kebenaran. Fang Zheng hanya bisa terdiam. Dia tidak menyangka bahwa misinya kali ini akan berujung pada pertemuan yang mengejutkan seperti ini. Tampaknya kali ini Fang Zheng akhirnya mendapatkan buff. Jadi mari kita beri waktu agar Fang Zheng bisa berlatih. Kita akan berpindah ke sisi Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan berteriak keras saat dia mengaktifkan gerakan pembunuh. Dalam sekejap, benang emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Semua itu terlihat seperti duri landak.
tajam dan menusuk ke segala arah, melubangi apapun yang dia lewati. 3 immortal di sekitarnya pun seketika pucat pasi. Mereka berusaha menghindar, tetapi sudah terlambat. Tubuh dan jiwa mereka tertembus oleh benang emas yang tak terhitung jumlahnya itu. Akhirnya, ketiganya jatuh ke tanah tanpa daya. Mereka tak lagi bernyawa. Fang Yuan sendiri terlihat terengah-engah. Pertempuran ini benar-benar terasa sangat berat. Setelah akhirnya membunuh para immortal itu, tubuh dan jiwanya diliputi rasa lelah yang dahsyat. Dunia tempat Fang Yuan berada kemudian mulai memudar. Dunia itu lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah jiwa sunyi Fang Yuan. Kini dia terbaring di mini surga hijau. Jiwanya dalam kondisi terluka parah. Fang Yuan bergumam, "Akhirnya aku berhasil melewati adegan terakhir itu. Ini benar-benar sulit. Jika aku tidak menggunakan gerakan pembunuh menguraikan mimpi pada saat yang paling genting, aku tidak akan bisa menemukan celah kecil itu dan aku pasti sudah gagal." Setelah jiwa Fang Yuan kembali ke tubuh, dia masih bisa merasakan sisa-sisa emosi dari pertempuran yang baru ia lewati. Alam mimpi yang baru saja ia selesaikan adalah alam mimpi dari jalur pedang. Di dalam alam mimpi itu, kekuatannya benar-benar dibatasi, terutama pada adegan terakhir. Setiap musuh adalah para immortal yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Karena itu dia harus terus mencoba memanfaatkan konflik di antara para immortal itu dan mengacaukan formasi mereka. Dengan begitu, dia bisa menciptakan peluang untuk bisa bertahan sampai akhir. Dan setelah 100 kali percobaan dan juga keberuntungan yang nyaris mustahil, Fang Yuan akhirnya berhasil membunuh 3 immortal yang terakhir. Tidak buruk. Tingkat pencapaian pada jalur pedangku sekarang telah mencapai tingkat Grandmaster. Fang Yuan tampak tersenyum puas setelah memeriksa pencapaiannya. Tentu kita tahu bahwa Fang Yuan memang memiliki banyak Gu immortal dari jalur pedang. Dan sekarang setelah pencapaiannya meningkat, maka Fang Yuan bisa menutupi kelemahannya dari jalur pedang. Di masa depan, kekuatan tempurnya dari jalur pedang jelas akan meningkat dengan signifikan. Akhirnya Fang Yuan beristirahat sejenak, dan setelah memulihkan diri, Fang Yuan memutuskan untuk kembali menjelajahi alam mimpi berikutnya. Berikutnya tampaknya adalah alam mimpi dari jalur manusia. Aku harus menuntaskan ini. Dengan antisipasi penuh, jiwa sunyi Fang Yuan lalu memasuki alam mimpi itu. Keputusan untuk memeriksa jalan kebenaran perbatasan selatan terbukti sangat tepat. Daerah ini memberinya sejumlah besar alam mimpi untuk dijelajahi, dan nilai dari setiap alam mimpi itu sangatlah tinggi baginya. Fang Yuan sama sekali tidak kekurangan sumber daya, Gu immortal, gerakan pembunuh ataupun resep Gu. Satu-satunya yang Fang Yuan butuhkan saat ini adalah tingkat pencapaian dan juga pengalaman nyata. Lalu, begitu jiwa sunyinya memasuki alam mimpi, dunia di sekitarnya seketika berubah. Tempat itu adalah medan perang. Asap dan debu memenuhi udara. Teriakan dan suara pembantaian menggema dari segala arah. "Pemimpin klan, hati-hati!" Fang Yuan baru saja mengamati sekitar dan dia langsung mendengar teriakan disertai dengan perasaan yang tidak nyaman yang kini menyergap hatinya. Fang Yuan langsung berusaha untuk menghindar, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak secepat pikirannya. Rasa sakit luar biasa langsung menghantam dadanya.
Fang Yuan pun terjatuh ke tanah, menatap lubang besar yang ada di dadanya. Separuh jantungnya kini telah lenyap. Fang Yuan tertegun. Dia berteriak dengan suara lantang, "Di mana masterku penyembuh?" Tetapi tidak ada jawaban. Dunia mulai terasa berputar dan kegelapan menelan pandangannya. Pada saat berikutnya, jiwa sunyi Fang Yuan terlempar keluar dari alam mimpi dengan luka yang berat. Setelah menggunakan kunyali untuk memulihkan jiwa sunyinya, Fang Yuan beristirahat sejenak. Dia kemudian kembali memasuki alam mimpi untuk kedua kalinya. Dan begitu Fang Yuan masuk, dia langsung bergerak. Tapi kembali terdengar teriakan, "Pemimpin klan, hati-hati!" Masterku yang ada di sampingnya kembali menyerukan itu. Dan tiba-tiba tubuh Fang Yuan kembali membeku. Pukulan fatal kembali menghantamnya sekali lagi. Sesaat kemudian dia jatuh ke tanah. Kesadarannya masih sempat menangkap beberapa keadaan. Fang Yuan berpikir, jadi masterku yang memperingatkanku tadi sejatinya adalah pengkhianat. Dia menggunakan metode dari jalur informasi untuk menyamarkannya sebagai peringatan. Padahal sebenarnya itu adalah gerakan pembunuh fana yang menahan gerakanku. Tidak heran, tidak ada satupun masterku penyembuh di sekitarku. Dengan pengkhianat seperti ini di sisiku, maka aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Di dalam alam mimpi, kekuatan Fang Yuan sangatlah dibatasi. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh karakter di dalam alam mimpi itu. Masalahnya, dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak sempat memeriksa gu apa saja yang dia punya. Tanpa mengetahui gu serta kemampuannya, dia pasti akan terbunuh lagi. Fang Yuan tidak punya pilihan lain. Fang Yuan menerima kekalahan ini dan mencoba untuk ketiga kalinya. Namun pada percobaan ketiga pun dia tetap mati lagi. Fang Yuan kembali ke dunia nyata dan tampak mengerutkan kening. Bagaimana bisa seperti ini? Aku bahkan tidak bisa memeriksa aperturku sendiri. Tanpa mengetahui gu yang kumiliki, apa yang bisa kulakukan? Sekali lagi, alam mimpi ini benar-benar membatasinya. Dia tidak bisa memeriksa gu yang ia punya. Dan menebak-nebak jelas bukanlah tindakan yang realistis. Akhirnya Fang Yuan mencoba untuk keempat kalinya. Tetapi kali ini tindakannya berbeda dengan percobaan sebelumnya. Begitu masuk, Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. "Pemimpin klan, hati-hati!" Kembali masterku yang ada di sampingnya berteriak. Tetapi pukulan fatal kembali menghantamnya. Fang Yuan ambruk lagi ke tanah. "Pemimpin klan, tidak mungkin. Pemimpin klan memiliki gu keadilan. Bagaimana mungkin kamu dikalahkan semudah ini?" Masterku itu berteriak di sampingnya. Dia pura-pura terkejut. Lalu sesaat kemudian, jiwa sunyi Fang Yuan kembali terlempar keluar dari alam mimpi. Gerakan pembunuh menguraikan mimpi bahkan hanya memberiku satu petunjuk. Jadi aku punya gu keadilan. Kalau begitu mari gunakan gu itu. Pada penjelajahan kelima, di saat yang paling genting, Fang Yuan lalu mengaktifkan gu keadilan. "Pemimpin klan, hati-hati!" teriak si pengkhianat. Gerakan mengelak Fang Yuan kembali membeku, tetapi kali ini berbeda. Cahaya gu keadilan meledak dari tubuhnya. Kecepatannya pun pulih seketika dan dia berhasil menghindari serangan fatal itu. Berhasil. Fang Yuan berguling di medan perang.
Matanya menyapu sekitar dengan cepat. Dia menilai situasi. Tempat itu ternyata adalah sebuah desa. Puing-puing berserakan di mana-mana. Mayat bergelimpangan di tanah. Konflik antar klan. Tampaknya ini sudah memasuki tahap pemusnahan. Namun setelah mengamati lebih jauh, Fang Yuan menyadari sesuatu, bahwa dia bukanlah pihak yang diserang, melainkan dialah yang menyerang. Dan pada saat ini, pihak yang memegang keunggulan mutlak adalah mereka. Fang Yuan berpikir, ini adalah pertempuran tingkat fana. Aku ternyata menjadi pemimpin klan. Dengan memimpin para masterku ini, kemenangan seharusnya mudah untuk diraih. Ekspresi Fang Yuan tetap tenang dan dingin. Dia bertanya-tanya, namun apakah syarat untuk menuntaskan alam mimpi ini? Apakah dengan memenangkan pertempuran ini semuanya akan berakhir? Mari kita uji. Tidak ada cara yang lebih baik selain mengujinya secara langsung. Fang Yuan sendiri kini memeriksa aperturnya. Ternyata karakter di dalam alam mimpi ini memiliki kultivasi peringkat 5. Dia juga memiliki banyak gu fana, 5 hingga 6 gu peringkat 4, serta 1 gu peringkat 5. Itu adalah gu keadilan. Fang Yuan pun langsung mengerti. Dia tampak tersenyum tipis, gumamnya dalam hati. Dengan susunan gu seperti ini, aku bisa menyelesaikan pertarungan ini sendirian. Baik memimpin pasukan maupun bertarung secara langsung, kemenangan akan tetap berada di dalam genggamannya. Lalu pada saat itu, sebuah suara kembali mengusik pikirannya. Tuan, pemimpin klan. Si pengkhianat muncul dengan ekspresi khawatir. Sementara Fang Yuan menatapnya dingin. Dalam hati dia berkata, aku akan membunuh pengkhianat ini terlebih dahulu. Tanpa ragu, Fang Yuan bergerak dan mengeksekusi pengkhianat itu dengan satu serangan mematikan. Melihat itu, para Master Gu yang lain berseru, "Pemimpin klan, apa yang Anda lakukan?" "Tidak, wakil pemimpin klan telah mati. Pemimpin klan yang membunuhnya." "Benar saja, klan Chen memang berkhianat dan berniat untuk menjatuhkan klan San kita. Pengkhianat, balaskan dendam Tuan San. Ayo, serang!" Para masterku yang lain saling bersahutan. Sedikit gambaran umum, rupanya yang menyerang desa itu ada 2 klan, gabungan 2 klan, di mana klan Chen itu adalah klan yang memimpin, sementara klan San menjadi wakilnya. Ya, mereka itu tampaknya seperti sebuah aliansi, tapi tetap berdiri sendiri-sendiri. Kini setelah para Master Gu meneriakkan itu, Fang Yuan pun tampak terkejut. Karena begitu si pengkhianat tewas di tangannya, setengah dari Master Gu yang ada di sana justru memberontak dan menyerangnya bersamaan. Karena itu medan perang pun langsung jatuh dalam kekacauan. Pertempuran 3 sisi pun pecah. Ekspresi Fang Yuan kini berubah menjadi suram. Aku memiliki gu keadilan peringkat 5. Dengan kekuatanku, aku tetap bisa menang dan membantai semua orang yang ada di sini. Tapi, tampaknya pengkhianat itu seharusnya tidak ditangani dengan cara yang sembarangan. Akhirnya pertarungan pun berlanjut. Fang Yuan memenangkan pertarungan itu. Dan seperti yang sudah ia duga sebelumnya, ternyata meski dia menang, hanya segelintir Master Gu yang tersisa. Dan setelah dunia memudar, jiwa sunyi Fang Yuan kembali terlempar keluar dari alam mimpi.
Walaupun kali ini lukanya tidak terlalu parah, tetapi ini justru memperkuat dugaan Fang Yuan bahwa kemenangan adalah syarat mutlak untuk lolos dari babak pertama. Tapi metode yang Fang Yuan gunakan itu belum tepat. Kalau kerugiannya terlalu besar, tampaknya Fang Yuan tetap tidak akan bisa melewati babak pertama. Itulah hasil hipotesis Fang Yuan. Dan dengan pemahaman baru ini, Fang Yuan kembali memasuki alam mimpi untuk kesekian kalinya. Kali ini Fang Yuan lebih menahan diri dan membiarkan pengkhianat itu hidup. Fang Yuan maju sebagai garda terdepan, mengaktifkan Gu Keadilan dan berbagai gerakan pembunuh dalam waktu singkat. Dia membantai musuh dengan kejam. Akhirnya, kemenangan pun diraih. Sorak pujian menggema di seluruh medan perang. Dan akhirnya, alam mimpi itu pun beralih ke adegan kedua. Saat ini di dalam aula, lampu menyala terang benderang. Hidangan mewah dan anggur tersaji di atas meja. Puluhan Master Gu berkumpul, berpesta dengan penuh kegembiraan. Fang Yuan mendapati dirinya sendiri duduk di kursi utama. Di sebelah kiri, pemimpin dari klan Chen yang duduk di singgah sana utama. Fang Yuan terkejut dalam hati. Apa yang terjadi? Di adegan sebelumnya aku berperan sebagai pemimpin klan Chen. Tapi sekarang aku justru menjadi wakil pemimpin klan yang adalah pengkhianat. Untuk pertama kalinya, Fang Yuan menjadi dua karakter yang berbeda dalam satu alam mimpi. Hal ini cukup mengejutkan. Tapi Fang Yuan segera menyingkirkan pemikiran itu. Dia berpikir, tidak heran kalau sebelumnya aku tidak bisa membunuh pengkhianat ini di adegan pertama. Ternyata dia adalah karakter utama pada bagian kedua yang harus kuperankan. Lantas sekarang, bagaimana caraku untuk melewati tahap ini? Fang Yuan tampak mengamati situasi dengan tatapan dingin. Pemimpin klan Chen kemudian menenggak segelas anggur. Lalu dia meletakkan cangkir kosongnya sambil menghela nafas panjang. Hahaha, kita akhirnya menang. Saudaraku, sejujurnya aku baru sekarang bisa bernafas lega. Ketika mendengar klan Ni berniat menghancurkan gunung kita, aku tak bisa tidur sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka tak akan mampu melawan aliansi kita. Jadi mereka memilih rencana yang kejam itu. Mereka benar-benar jahat. Syukurlah surga tidak buta. Kini mereka benar-benar mendapatkan ganjaran yang pantas. Orang-orang itu mati oleh karena keadilan dari surga. Fang Yuan masih terdiam. Bagaimanapun dia bisa melihat bahwa pemimpin klan Chen benar-benar orang yang ceroboh. Dia terlalu lengah. Bahkan dia sama sekali belum menyadari niat jahat dari wakil pemimpin klan yang saat ini diperankan oleh Fang Yuan. Tapi itu juga tidak mengherankan sebenarnya, karena pada adegan pertama, wakil pemimpin klan menggunakan metode dari jalur informasi untuk menyamarkan tindakannya sebagai peringatan. Tidak ada jejak yang tertinggal, dan hal itu juga sangat sulit untuk dideteksi. Fang Yuan sendiri mampu menyadari skema ini hanya karena naluri dan pengalamannya sebagai seorang immortal. Fang Yuan tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Tunggu, bahkan jika wakil pemimpin klan terbunuh, seharusnya tidak semua orang langsung bertindak serempak. Pasti akan ada yang ragu-ragu dalam kekacauan itu. Tapi mereka justru memberontak dengan sangat terkoordinasi. Begitu wakil pemimpin klan mati, mereka langsung bergerak bersama dan membantai anggota dari klan Chen tanpa ragu.
Kilasan pemahaman muncul di benak Fang Yuan. Artinya, mereka memang berniat membunuh pemimpin klan Chen, dan itu bukanlah rencana pribadi, melainkan konspirasi kolektif dari seluruh klan San. Saat pemikiran itu melintas, ekspresi dari pemimpin klan Chen tiba-tiba berubah. Dia memegangi perutnya sambil berdiri. Tubuhnya terguncang. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Anggur ini diracun." Tubuh pemimpin klan Chen bergetar hebat. Dia menatap Fang Yuan dengan mata merah menyala penuh dengan amarah. "Wakil pemimpin klan San, ini anggur darimu. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Perubahan mendadak itu membuat Fang Yuan sedikit tertegun. Tapi sebelum dia sempat mengatakan apapun, seorang masterku di sampingnya berdiri sambil tertawa. "Apa yang kami lakukan? Kami mau membunuhmu. Kami akan memusnahkan klan Chen. Sejak dulu kala, gunung ini adalah milik dari klan San. Baik klan Chen maupun klan Ni. Kalian hanyalah pelayan dari klan kami." "Omong kosong!" bentak seorang masterku dari klan Chen. "Gunung ini sejak awal adalah milik klan Chen. Nenek moyang kamilah yang berbaik hati menerima klanmu setelah gunungmu hancur." Tapi masterku dari klan San itu tersenyum sinis dan berkata, "Dasar pelayan tak tahu malu. Tidak ada gunanya berdebat lagi. Sudah terlambat. Pemimpin klanmu telah meminum anggur beracun itu. Racunnya terbuat dari gu hati wanita. Racun yang khusus untuk menekan gu keadilan. Tanpa adanya pemimpin dari klanmu, bagaimana bisa klan Chen bertahan melawan klan San kami?" Wajah para masterku dari klan Chen seketika pucat. Fang Yuan sendiri tertegun. Dia menoleh ke arah masterku di sebelahnya. "Siapa yang memberitahumu bahwa gu hati wanita bisa dijadikan anggur untuk melawan gu keadilan?" Masterku itu tercengang. "Bukankah Tuan sendiri yang mengatakannya kepada saya?" Fang Yuan terdiam. Lalu tiba-tiba ledakan terjadi dan tubuh dari pemimpin klan Chen memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Raut pucat dan kemarahan di wajahnya menghilang seketika dan digantikan oleh ekspresi serius yang penuh wibawa. Dia menatap ke arah Fang Yuan dengan sorot mata menyala. "San Xing, dasar bajingan tak bermoral. Kau berani menggunakan skema keji ini padaku. Aku benar-benar telah salah menilaimu. Aku pikir kau rela berkorban demi kepentingan bersama dan menyerahkan posisi pemimpin klan kepadaku. Tapi ternyata selama ini kau hanya takut pada gu keadilanku dan juga kekuatanku. Itu sebabnya kau menyembunyikan ambisimu begitu dalam." Kepala Fang Yuan terasa nyeri. Pemimpin klan Chen berada di peringkat 5, sementara dia sendiri hanyalah peringkat 4. Dan gu yang dia miliki jelas jauh lebih lemah. Jika mereka bertarung secara langsung, dia tidak punya peluang untuk menang. Masterku di samping Fang Yuan pun panik. Apa yang terjadi? Dia sudah meminum anggur beracun itu. Tetapi kenapa gu keadilannya masih aktif? "Tuan San Xing, bukankah Anda yang mengatakannya?" Mata Fang Yuan berkilat tajam. Akhirnya dia menemukan celah. Selama gu keadilan aktif, racun tidak akan bekerja. Tetapi begitu gu itu berhenti diaktifkan, maka pemimpin klan Chen akan melemah. Begitu rupanya. Akan kucoba di percobaan berikutnya. Singkat cerita, Fang Yuan pun tewas di tangan pemimpin klan Chen dalam percobaan ini.
Tetapi kegagalan ini bukan tanpa arti. Fang Yuan langsung mencobanya lagi. Kini, di aula yang terang benderang, hidangan mewah dan anggur kembali tersaji. Puluhan Master Gu berpesta merayakan kemenangan mereka. Pemimpin klan Chen terlihat menenggak anggur dan menghela nafas panjang. Kita akhirnya menang. Saudaraku, aku benar-benar lega sekarang. Ketika mendengar Klani berniat menghancurkan gunung, aku tidak bisa tidur. Mereka tak mampu menandingi aliansi kita. Karena itu mereka memilih cara yang begitu kejam. Syukurlah surga tidak buta. Mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Orang-orang itu mati demi keadilan. Fang Yuan tersenyum dingin. Dia lalu berdiri dan berkata, ada alasan di balik semua ini. Sejatinya Klani tidak pernah merencanakan hal sekecil itu. Akulah yang mengatur segalanya dan menipumu. Orang-orang yang kau bunuh, semuanya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Seketika pemimpin klan Chen terkejut ketika menatap Fang Yuan. Saudara San, apa kau sedang mabuk? Omong kosong apa yang kau katakan? Tatapan Fang Yuan berubah tajam. Kau terlalu naif. Selama ini kau hidup dalam kegelapan. Kau sejatinya adalah pembunuh berdarah dingin. Berapa banyak orang tak bersalah yang telah mati di tanganmu? Tanganmu itu berlumuran darah. Keadilanmu hanyalah topeng. Kau kasar, bodoh dan pecandu anggur. Pemimpin klan Chen terkejut. Tiba-tiba rasa sakit menyeruak di dalam perutnya. Apa? Kau meracuni anggur yang kuminum? Tubuhnya lalu ambruk ke lantai. Para Master Gu dari klan Chen gempar. Sementara itu, orang-orang dari klan San telah siap siaga dan langsung bergerak. Pemimpin klan Chen berusaha melawan, tetapi tubuhnya kini melemah. Master Gu yang menjadi ajudan Fang Yuan berseru dengan penuh semangat. Anggurnya bekerja. Gu keadilan pemimpin klan Chen telah dinetralkan. Semuanya, ini adalah kemenangan dari klan San. Fang Yuan nyaris memutar matanya. Dia tahu bahwa untuk mengaktifkan Gu keadilan, selain menggunakan Primeval Essence, sang Master Gu harus benar-benar percaya bahwa dirinya berada di pihak keadilan. Dan kata-kata Fang Yuan sebelumnya telah mengguncang keyakinan dari pemimpin klan Chen. Dia menjerumuskannya ke dalam kekacauan batin dan rasa malu. Sehingga Gu keadilan pun gagal diaktifkan. Lalu kemudian, setelah itu pertempuran meletus dan segera berakhir. Klan San bergerak dengan persiapan yang matang, sehingga seluruh klan Chen ditumpas atau ditangkap. Aula pun kembali sunyi dan adegan kedua berlalu. Adegan ketiga dimulai. Fang Yuan kini berada di dalam sebuah sel. Satu-satunya penghuni lain adalah pemimpin dari klan Chen. Tubuhnya penuh luka, vitalitasnya hampir habis. Wajahnya pucat dan matanya berwarna ungu kehitaman karena terkena racun. Keempat anggota tubuhnya dirantai. Ia tergeletak di tanah dan hampir tak bernafas. Fang Yuan menatap dirinya sendiri. Dia juga dirantai. Tubuhnya terlihat renta dan kurus, seperti ranting kering. Aperturnya hanyalah apertur peringkat 4 dan kini juga telah hancur. Dia bahkan tak memiliki satupun Gu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikir Fang Yuan dalam hati. Dia hanya bisa tertawa pahit. Setelah itu pemimpin klan Chen membuka mata dan berkata, Kau tidak perlu mengejekku, ayah. Ayah. Fang Yuan pun terkejut.
Ternyata kali ini dia berperan sebagai ayah dari pemimpin klan Chen. Sekali lagi pemimpin klan Chen berkata, "Ayah, akulah yang menjatuhkanmu dan mengurungmu di sini. Tapi aku tidak pernah menyesal. Kau adalah orang yang korup. Kau tidak adil dan tidak layak menjadi pemimpin klan. Menurut aturan, kau pantas menerima hukuman ini." Fang Yuan tampak datar dan berkata, "Jadi kau yang melakukan semua ini?" Pemimpin klan Chen tersenyum pahit. "Aku juga tidak menyesali nasibku sekarang. Aku layak mendapatkan ini. Aku telah membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Tangan ini berlumuran darah dari klan Ni. Aku pantas mati." Ia tertawa lirih. "Klan San memaksaku menyerahkanku keadilan. Tapi teriakan mereka, cambukan mereka dan besi panas yang membakar dagingku, semuanya terasa seperti jeritan dari anggota klan Ni yang mati tanpa keadilan. Aku lebih suka mereka menyiksaku lebih keras. Tapi itu rasanya tetap tidak cukup untuk menebus dosaku. Aku ingin mati. Aku pantas mendapatkannya." Tubuh pemimpin klan Chen bergetar hebat. Napasnya pun terhenti. Pemimpin klan Chen tewas. Kematian itu mengejutkan para penjaga. Dan tak lama kemudian, San Xing yang telah merebut posisi pemimpin klan Chen datang ke dalam sel. Dia tampak kesal. "Sialan, kita tidak bisa mendapatkan keadilan itu sekarang." Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. "Hei orang tua, bukankah kita sudah sepakat? Kau yang harus membujuk anakmu agar menyerahkanku itu. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar tidak berguna. Kalau begitu, ikutlah mati bersama dengan putramu." Begitu kata-kata itu terucap, San Xing langsung bergerak dan dengan satu tebasan, kepala Fang Yuan terpenggal. Eksplorasi itu pun gagal. Jiwa sunyi Fang Yuan kembali terlempar dari alam mimpi. Kali ini Fang Yuan beristirahat cukup lama. Adegan ketiga adalah adegan terakhir, dan kegagalan itu membuat jiwanya terluka cukup berat. Saat sedang memulihkan diri, Fang Yuan pun merenung. Pada adegan ketiga, aku adalah ayah dari pemimpin klan Chen. Tubuhku lumpuh dan aku tidak punya kekuatan untuk melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, kunci dari alam mimpi ini pasti ada pada pemimpin klan Chen. Lantas, apa syarat untuk menuntaskan adegan ini? Dengan pengalaman yang begitu banyak di dalam menjelajahi alam mimpi, Fang Yuan segera memahami jawabannya. Dua adegan pertama memiliki identitas yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu memenuhi kebutuhan karakter. Di adegan pertama, aku adalah pemimpin klan Chen. Aku harus memenangkan perang, dan itu harus menjadi kemenangan bersih dengan korban yang minimal. Di adegan kedua, aku adalah San Xing, wakil pemimpin klan San. Dan aku harus berhasil menjalankan rencana dan menekan keadilan. Lantas sekarang di adegan ketiga, aku adalah ayah dari pemimpin klan Chen. Anak ini memenjarakanku bertahun-tahun. Secara logika, aku ingin mendapatkan kembali kebebasan. Jika aku memilih bekerja sama dengan San Xing dan memaksa anakku untuk menyerahkanku keadilan, itu memang akan sesuai dengan kepentinganku sebagai tahanan. Tetapi itu bukanlah jalan yang benar untuk menuntaskan alam mimpi ini. Fang Yuan segera memasuki alam mimpi itu sekali lagi. Dia tertawa dingin.
Kini pemimpin klan Chen membuka mata dan berkata lagi, "Tidak perlu mengejekku, ayah." Berbeda dengan sebelumnya, di sini Fang Yuan menatapnya dengan ekspresi datar dan berkata, "Kau anakku, mengejekmu berarti juga mengejek diriku sendiri, karena aku telah gagal mendidikmu dengan baik. Aku hanya menyesali satu hal. Aku telah mengorbankan diriku demi dirimu, berharap bahwa kau bisa memimpin klan Chen dengan gu keadilan menuju kejayaan. Tetapi kini, kau malah menjadi tahanan yang bahkan tidak percaya pada dirimu sendiri." Pemimpin klan Chen terkejut. "Ayah, apa maksudmu?" Fang Yuan tersenyum dingin. "Kau benar-benar percaya bahwa ayahmu ini adalah orang yang korup?" Pemimpin klan Chen tampak ragu, tapi dia berkata, "Tentu saja, bukankah semua buktinya jelas menunjukkan hal itu?" Fang Yuan lalu bertanya, "Kalau memang begitu, bagaimana dengan klan Ni?" Pemimpin klan Chen terdiam. Pembantaian pada klan Ni terjadi oleh karena bukti palsu. Fang Yuan berkata lagi, "Aku hanya pura-pura tak peduli padamu. Tetapi akulah yang membesarkanmu dengan susah payah. Untuk menguasai gu keadilan, seseorang harus percaya sepenuhnya pada keadilannya sendiri. Karena pemahamanmu yang masih dangkal, aku lantas memilih untuk mengorbankan diriku agar kau benar-benar memahami arti dari keadilan." "Ayah, apa yang sebenarnya kau katakan? Apa yang dulu terjadi? Apa yang tidak aku ketahui?" Pemimpin klan Chen merasa terpukul. Fang Yuan tertawa pelan. "Apakah kebenaran benar-benar sepenting itu bagimu?" "Tentu saja. Tanpa kebenaran, bagaimana mungkin ada keadilan?" Fang Yuan menatap tajam ke arah pemimpin klan Chen. Dia berkata, "Disitulah letak kesalahanmu. Ketika kau memusnahkan klan Ni, apakah itu benar-benar keadilan? Dari sudut pandang mereka, kau adalah pembantai yang ingin memusnahkan seluruh klan mereka. Dengan melawanmu demi mempertahankan rumah dan keluarga, bukankah mereka juga sebenarnya telah membela keadilan mereka sendiri?" Mendengar itu pemimpin klan Chen terdiam. Wajahnya pucat. Dari sudut pandang mereka, rencana menghancurkan gunung hanyalah metode pencegahan. Mereka takut pada aliansi dari klan Chen dan klan San. Tapi pada akhirnya, mereka tidak pernah menghancurkan gunung itu, bukan? Pemimpin klan Chen terkejut. Kepalanya tertunduk. Fang Yuan kembali berkata, "Kedua belah pihak memiliki keadilan masing-masing. Kau berperang demi melindungi klanmu, dan itu juga adalah keadilan. Mereka melawan demi melindungi rumah mereka, dan itu pun adalah keadilan." Fang Yuan berhenti sejenak. Dia lalu bertanya, "Aku bertanya padamu, adilkah jika seekor domba memakan rumput?" Pemimpin klan Chen bingung. "Apa maksud ayah?" Fang Yuan lalu menjelaskan, "Bagi domba, rumput adalah makanan. Tanpa adanya rumput, dia bisa mati kelaparan. Maka dia harus makan. Tapi bagi rumput, dia telah tumbuh dengan susah payah. Tujuannya untuk apa? Apakah hanya untuk dicabut dan dijadikan makanan? Apakah
Itu adalah keadilan bagi rumput. Pemimpin klan Chen menggelengkan kepala. Dia cukup bijak. Dia berkata, "Tidak, ayah. Itu adalah hukum alam." "Tepat," kata Fang Yuan. "Itu adalah hukum alam, di mana yang kuat yang bertahan dan yang lemah yang tersingkir. Keadilan tidak pernah ada di dunia ini sejak awal. Keadilan hanyalah konsep yang dibuat oleh manusia. Manusia yang menciptakan hukum, moral, organisasi, dan semua itu demi bertahan hidup bersama. Keadilan hanyalah alat, sama seperti baju zirah. Baju itu bisa melindungimu, tetapi kalau kau terikat olehnya, maka baju zirah itu justru akan menjadi rantai yang mengikatmu." Pemimpin klan Chen menatap Fang Yuan dengan mata bergetar. "Kau telah membiarkan keadilan mengikatmu, padahal seharusnya kaulah yang mengendalikannya," kata Fang Yuan. Pemimpin klan Chen terdiam lama. Akhirnya dengan suara parau ia berkata, "Ayah, terima kasih. Sekarang anakmu ini mengerti." Segera cahaya putih menyembur keluar dari tubuhnya, menyinari seluruh penjara itu. Dan alam mimpi runtuh bersama dengan cahaya itu. Jiwa sunyi Fang Yuan kembali ke dunia nyata. Dan kali ini eksplorasinya berhasil. Seperti dugaanku. Jika aku hanya bekerja sama dengan San Xing demi kebebasanku, aku tidak akan menyelesaikan adegan ini. Hanya dengan membimbing pemimpin klan Chen dan meluruskan pemahamannya, barulah Gu keadilan bisa diaktifkan kembali dan juga membebaskannya. Itulah syarat sesungguhnya dari adegan ketiga. Fang Yuan tersenyum tipis. Harus kuakui bahwa alam mimpi jalur manusia ini memang sangat menarik. Setelah itu Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri, dan dia menemukan bahwa pencapaiannya pada jalur manusia telah mencapai tingkat Grandmaster. Ini adalah langkah yang besar, langkah yang tentunya akan sangat membantu Fang Yuan ketika harus menghadapi pengadilan surgawi di masa depan. Gerakan pembunuh pahlawan di antara rakyat dari pengadilan surgawi di kehidupan sebelumnya sangatlah merepotkan. Jika Fang Yuan berhasil memiliki pondasi dari jalur manusia yang cukup tinggi, maka tentu dia pasti akan menemukan cara untuk mengatasi gerakan pembunuh itu. Dan ini adalah salah satu langkah Fang Yuan untuk menjadi lebih kuat. Sekian cerita hidup Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again, dan bye.